Halo guys, selamat datang di podcast Nolab. By the way, kalian gimana nih kabarnya? Nah, sekarang itu kayak gue udah lama banget gila nggak bikin podcast. Gila udah berapa lama ya gue nggak bikin podcast? Udah sekitar beberapa bulan sih, mungkin 3 bulan ini atau 6 bulan ini gitu. Kayak gue udah lama banget nggak bikin podcast. Tapi tenang, podcast Nolab masih lanjut kok. Cuman ya gue kayak I need a break gitu, because gue bisa dibilang kayak mental fatigue gitulah. Jadi gue kayak berhenti dari segala hal yang berbau YouTube. Gue berhenti gitu. Maksudnya kayak ibaratnya apa ya, hiatus kali ya. Hiatus kayak apa aja gue belum jadi apa-apa, main hiatus segala ya. Nah, jadi kalau misalkan di gue sih sekarang, makanya gue jarang bikin podcast itu karena gue tuh bingung banget gitu mau ngebahas tentang apa gitu. Gue tuh bingung mau bahas tentang apa. Jadi kalau misalkan kalian punya bahan atau enggak mungkin tema cerita yang menurut kalian menarik, kalian boleh komen deh di bawah, atau enggak bisa PC aku ya. Nah, kebetulan sekarang gue punya topik nih, pembahasan paling tentang kenapa sih gue suka banget sama Jepangan, dan kenapa ya sampai sekarang walaupun mungkin temen gue sedikit banget yang suka Jepangan, tapi gue masih suka sama Jepangan walaupun tadinya sempet nyerah. Iya, kayak sempet nyerah gitu. Gue suka Jepangan tuh sempet nyerah, kayak aduh gimana ya kalau misalkan aku nggak suka sama Jepangan lagi, atau enggak kayak beralih minat lah gitu. Tapi temen gue itu kayak yakinin gue bahwa ya lo jangan kayak gitu. Dia tuh kayak ngeyakinin gitu. Dan kalaupun gue telaah lagi, ya anime itu nggak ada salahnya, Jepangan itu nggak ada salahnya, anime itu nggak ada salahnya, dalam artian kayak mereka tuh selalu ngasih motivasi, selalu ngasih semangat, dan kayak lo mending jangan nyerah dulu deh gitu. Kayak selalu mencegah gue untuk menyerah gitu. Jadi gue ambil sisi positifnya dari anime gitu. Gue awal mulanya suka Jepangan itu waktu pas SMA sih, kelas 10. Gue pertama suka Jepangan tuh gara-gara itu. Gara-gara temen eskul gue suka Jepangan juga. Jadi gini, awal mulanya itu gue suka Jepangan karena temen gue nih, ada pokoknya kayak temen eskul gue tuh ternyata ada yang cosplay, kayak ikutan komunitas anime gitu, komunitas cosplay gitu. Terus juga ada juga yang suka sama Vocaloid. Dulu gue pas pertama suka sama anime itu sebelum jadi anime lovers gitu ya, gue tuh awalnya ngeliat dulu Vocaloid. Lo tau kan Vocaloid ada Hatsune Miku. Nah gitu, gue awalnya suka banget sama Hatsune Miku. Gue cari-cari pokoknya yang berbau Jepangan kayak Hatsune Miku, Megumi Luka, dan semua yang berbau Vocaloid. Awalnya itu dulu gue. Terus gue cari-cari lagi. Waktu kelas 10 kan emang gue polos ya, gak tau apa-apa. Akhirnya gue kayak ngeliat Yosuga no Sora. Bukan ngeliat nonton ya, maksudnya kayak ngeliat ininya karakternya, animasinya Yosuga no Sora. Dalam artian ya gambarnya aja gitu, gambarnya doang gue lihat. Tapi ternyata pas gue tahu Yosuga no Sora itu ecchi, gue kaget banget. Hah, ini ecchi? Oh my god, gue kaget banget. Terus ya padahal cantik banget kan, Sora tuh cantik banget kan guys. Jadi gue gak nyangka aja gitu, ternyata Yosuga no Sora itu ternyata ecchi ya. Kecewa lah saya gitu. Nah, awal-awalnya dari situ, dari Vocaloid gitu. Dari Vocaloid mulai sukanya gitu. Terus juga kan ada teman-teman juga nih, teman-teman satu eskul gue yang suka Jepangan juga. Jadi mereka itu rata-rata suka sama Jepangan itu karena mereka tuh ikut 2 eskul gitu. Yang satu yang apa sih namanya, kayak eskul yang gue ikutin itu adalah eskul sinesis, sedangkan mereka ikutan eskul pustakawan. Nah, sedangkan pustakawan ini adalah kayak terkenal dengan eskul yang bisa dibilang orang-orang itu pada suka K-pop sama anime atau Jepangan gitu. Jadi kebanyakan ya gitu. Jadi kebanyakan anak-anak sinesis itu ya suka sama Jepangan juga tuh karena mereka juga anak pustakawan gitu.
Nah setelah itu kayak ya akhirnya ke influence gitu. Terus mereka kayak ngomongin tentang ya One Ok Rock, terus ngomongin tentang Hatsune Miku gitu-gitu. Tapi emang sih gue suka Hatsune Miku itu karena dia warna biru. Tapi beneran gue emang suka Hatsune Miku tuh awalnya emang karena dia warna biru. Gue suka. Dan fun fact-nya Hatsune Miku tuh umurnya 16 tahun kayak gitu. Tapi gue nggak tahu kalau Megumi Luka berapa tahun ya, tapi kayak udah dewasa gitu sih Megumi Luka. Nah gue awalnya dari situ kan. Terus lama kelamaan kayak ada nih temen gue yang ikutan komunitas cosplay, terus diajak gitu kan teman-teman yang lain. Gue ya kagak, gue masih polos banget dulu. Gue nggak tahu sebegitu banyaknya tentang anime, nggak sampai tahu amat kayak gitu. Nah setelah itu kayak setelah gue tahu Vocaloid ya gue cari dong Vocaloid, pasti stalk. Dan gue dulu suka sama Hatsune Miku. Terus habis itu gue tuh sampai kayak pengen nonton anime sendiri nih, caranya gimana. Nah akhirnya gue buka tuh anime Indo. Gue cari-cari, gue sampai dulu tuh kayak nge-like page di FB gitu, nge-like yang berbau anime gitu ya. Pokoknya berbau anime sama Jepangan. Terus habis itu gue juga suka kayak ya mungkin komen kayak gitu. Ada beberapa hal kayak ada beberapa postingan yang gue komen gitu. Terus habis itu ya udah kan akhirnya kayak gue pengen coba nih nonton anime sendiri. Ya udah akhirnya gue ke anime Indo. Bahkan sampai sekarang pun gue ke anime Indo kalau mau nonton anime kayak gitu. Jadi kayak waktu itu anime pertama yang gue tonton itu adalah Nornet. Ya itulah pokoknya. Ntar gue kasih visualnya kayak gitu. Jadi gue nonton anime itu awalnya pokoknya tentang isekai ya atau apa gitu. Udah pokoknya nggak ngerti gue. Terus kayak ada romance gitu. Terus yang jadi karakter utamanya itu si cewek rambut pink. Gila, lupa banget gue. Pokoknya gue pertama nonton anime FP beres itu dulu, Nor9. Nah itu. Terus setelah gue nonton Nor9, gue sampai ada di titik dimana kayak sebenernya gue nggak ngerti sama sekali. Jujur, maksudnya kayak ini bahas tentang apa gitu. Gue nggak ngerti ya. Terus abis itu kayak ya udahlah akhirnya ya gue tonton sampai beres ya udah gitu. Yang penting kayak gue punya bekal anime nih gitu. At least gue udah nonton sampai beres sampai tamat gitu. Tapi ya pada akhirnya sebenarnya gue kayak apaan sih nih anime gitu kan, gue nggak tahu. Maksudnya dalam artian ya gue masih noob lah gitu, masih belum ngerti gitu kalau misalkan ceritanya tentang isekai gitu. Terus lanjut lagi gue nonton anime Angel Beats. Itu pas pertama banget gue suka anime, mungkin di antara kelas 10 atau kelas 11 gitu. Gue akhirnya nonton Angel Beats dari episode 1 sampai episode terakhir. Nah kalau ini gue ngerti ya, walaupun mungkin emang konsepnya sama juga isekai, cuman kalau menurut gue sih ini ceritanya lebih mudah dipahami sih ya kalau Angel Beats. Dan gue suka sih, gue suka openingnya, gue juga suka scene-nya, apalagi kayak yang perpisahan itu sama si Kanade. Aduh itu paling baper. Terus juga anime yang gue suka juga selanjutnya ada Assassination Classroom. Tapi karena dulu waktu zaman-zaman SMA gue tuh kalau sama anime tuh kayak males gitu. Males dalam artian ya gue males nonton yang berepisode. Ya akhirnya gue nonton yang live action. Karena kalau gue nonton yang anime berepisode itu kayak pertama wasting time, kedua kayak kayak ngedrop aja gitu. Jadi kayak kadang rada-rada lupa sama real life gitu kan. Nah akhirnya gue nonton yang live action, karena live action itu jauh lebih mending daripada yang anime biasanya gitu. Atau mungkin bisa jadi kurang, tergantung sih ya, tergantung selera masing-masing. Nah gue dari situ tuh kayak coba beralih ke LA gitu, LA live action. Akhirnya gue nonton nonton Assassination Classroom itu yang live actionnya aja gitu. Gue tuh nonton itu. Terus abis itu ya gue tonton dan gue baper banget sama scene dimana Koro Sensei itu ya itu loh ditusuk gitu sama si siapa lupa gue. Ya itu dah pokoknya. Ntar gue cantumin deh. Gitu. Terus habis itu kayak
ya sedih banget, kayak Koro Sensei-nya kayak menjadi debu gitu, tapi debunya sparkling gitu. Oh my god, wow, itu emang sih kayak gue ngeliatnya juga sumpah baper ya. Itu kayak bener-bener ngasih pelajaran bahwa apa ya, pelajarannya yang gue dapet dari Koro Sensei itu ibaratnya kayak lo kalau ngajar tuh harus sepenuh hati gitu, atau enggak kayak lo sambil juga sesuaikan gitu dengan ya kondisi murid-murid lo gitu. Gue belajar kayak gitu sih dari Koro Sensei, yang mana kalau misalkan ngajar itu ya lo harus sepenuh hati gitu, kayak lo harus ngerti perasaan setiap murid tuh kayak gimana, atau pressure setiap murid tuh kayak gimana, dan lo juga harus sesuaikan dengan kebutuhan mereka kayak gitu. Ibaratnya ya kayak jangan nilai apa ya, jangan nilai ikan dari cara dia memanjat gitu ya, itu maksud gue. Nah kayak gitu, gue jadi keinget aja sama itu gitu. Jadi sebenarnya anime itu kalau misalkan kita lihat dari sisi positif, anime itu banyak banget ngasih kita terutama kita gitu ya, sebagai para anime lovers ataupun kita yang suka anime dan Jepangan, itu tuh ngasih quotes atau enggak kayak ngasih nasihat gitu ke kita bahwa hidup tuh jangan nyerah. Terus juga kayak lo tuh kalau misalkan ngasih metode tuh harus yang benar dan sepenuh hati kayak gitu. Pokoknya intinya tergantung anime apa yang lo tonton sih. Kalau misalkan Tokyo Ghoul itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan lo liatnya anime yang bisa dibilang bisa dipetik gitu sisi positifnya, ya berarti this anime is that for you gitu. Tau dah, Inggris gue ngaco gitu deh pokoknya. Jadi kalau gue lihat dari sisi positif anime, ya itu salah satunya kayak anime tuh kayak mencegah lo buat nyerah gitu gak sih sometimes gitu. Soalnya kalau gue sih ngerasa kayak gitu ya, kayak anime tuh kayak ngajarin gue buat tidak menyerah. Of course jangan menyerah gitu kan ya, apalagi kan terutama nih anime Naruto ya kan, kayak ambis banget gitu kan, ambis banget. Terus sebenarnya ada banyak banget karakter anime yang ambis banget, banyak banget, terutama yang gue tahu Naruto sih ya, sama yang di Kimetsu no Yaiba apa gitu ya, gue lupa. Gue kalau misalkan ngomongin soal anime sih sebenarnya awam banget gitu, kayak gue udah lama gak nonton anime. Terus juga ya paling gue ngikutin tren anime-anime di TikTok lah, misalkan ada sound apa atau enggak kayak ada editan apa gitu, atau enggak ada tren apa, kayak gitu aja sih. Terus juga kalau misalnya Jepangan, gue sekarang lebih fokus sama lagu-lagunya, tapi gue nggak terlalu ngedek banget sih, cuman ya ada beberapa lagu hits gitu yang gue suka banget gitu di ranah Jepangan of course, apalagi lagu J-rock, maksudnya lagu Jepang tapi kayak rock gitu. Tapi tergantung vokalisnya mungkin kayak gitu-gitu. Tapi at least lagu yang bikin gue semangat itu lagu Reol. Sumpah itu lagunya itu kayak bukan manusia gitu yang nyanyi, bener-bener bikin jiwa tuh bersemangat banget asli. Sumpah beneran, ini gue gak bohong kayak gitu. Tapi itu yang gue rasain ya, soalnya kayak ibaratnya kalau yang gue dengerin ya, lagu Jepangan itu kayak lagu J-rock itu kan biasanya mereka teriak, tapi teriaknya tuh beda gitu daripada lagu rock yang hard rock yang luar negeri gitu, yang barat-barat gitu, beda banget. Kalau misalkan lagu J-rock itu mereka lebih ngajarin kita tuh teriak gitu ibaratnya, tapi teriaknya tuh kayak please dengerin suara gue gitu. Ibaratnya teriakan mereka tuh berkata seperti itu gitu, please dengerin suara gue gitu. Terus juga mereka tuh ngajarin tentang kayak lo jangan menyerah gitu, walaupun lo kayak ibaratnya setengah mati atau enggak kayak lo sekarat, tapi at least lo jangan nyerah gitu. Nah anime dan Jepangan tuh ngajarin itu ke gue, terutama lagu-lagunya sih kalau yang gue rasain gitu kayak gitu. Jadi walaupun teman-teman gue berkurang banget nih yang suka Jepangan ataupun kayak sedikit gitu, tapi gue ngerasain sendiri dampaknya bahwa anime itu emang berpengaruh itu gitu buat gue.
tapi ya gue nggak terlalu fanatik amat sih sama anime, cuman gue suka banget sama anime karena ya gue ambil sisi positifnya dong. Kayak anime tuh ngajakin gue kayak please lo jangan nyerah gitu, atau enggak kayak lo jangan nyerah dulu deh, mending lo lakuin apa dulu dah biar gak nyerah gitu. Mereka tuh kayak ngajarin itu gitu ke gue. Terus mereka tuh kayak I know it's hard but I believe gitu, you can do it gitu. Kayak gitu guys. Terus apalagi ya, waktu gue SMA ya itu gue sukanya Koro Sensei. Terus Kakek Gurui, bukan Kakek Gurui deh, apa ya, Prison School anjir, aduh, sama Monster Musume itu, aduh ya Allah, anime-anime yang seharusnya tidak dilihat oleh kalian gitu. Pokoknya jangan lihat deh ya, jangan lihat. Nah gue tuh dulu kayak suka banget sama, sebenarnya tergantung animenya sih, kalau misalkan seru gue lihat gitu. Paling dulu gue kayak lihat film-film Jepangan atau lihat anime itu paling live action atau enggak film Jepangan gitu kayak dorama gitu. Dulu gue tuh suka banget sama dorama atau enggak kayak live action gitu, live action Jepangan gitu, mau anime ataupun apa itu gitu. Dan ya karena mereka lah gitu, sampai sekarang gue nggak pernah menyerah untuk suka sama anime. Walaupun tadinya sumpah ya, gue sempat nyerah tuh karena ya yang suka anime dikit, paling cuman kayak 1-2 orang lah, pokoknya kayak masih bisa dihitung jari banget gitu. Nah kayak gitu, terus abis itu gue bilang kan ke temen gue kayak gue nyerah suka sama anime gitu. Terus tapi dia tuh kayak ngeyakinin gue gitu buat gue tetap suka sama anime. Tapi kalau gue lihat-lihat lagi ya, iya juga sih, anime itu ya ternyata emang seberpengaruh itu dan ngajarin gue gitu. Ya kayak selalu ngajarin gue buat tidak menyerah sama hidup gitu. Baik itu dari lagunya, dari animenya gitu. Ya kayak baik dari lagunya maupun animenya. Nah itulah yang masih gue suka sampai sekarang. Kenapa gue masih suka anime itu ya itu. Mereka tuh kayak ngajarin gue kayak lo jangan nyerah gitu. Ya walaupun gue tahu pressure ini berat gitu, tapi ya seenggaknya ada anime gitu yang selalu nyemangatin gue. Maksudnya dalam arti hiburan ya. Kalau hiburan ya gue paling anime gitu, atau enggak lagu Jepangan gitu guys. Kalau menurut gue sih ya pesan moralnya paling kayak jadiin hobi lo. Mungkin lo suka yang lain, mungkin suka K-pop atau suka apapun, Disney mungkin atau apapun, terserah lo. Ya lo jadiin itu motivasi diri lo gitu. Apa sih pelajaran yang bisa lo ambil dari apa yang lo suka, apapun itu. Bahkan ya gue waktu SD sih sebenarnya, waktu SD gue dulu sebelum gue suka anime, gue itu suka sama Disney, suka sama kartun Disney gitu. Gue suka banget sama Disney, bahkan sebenarnya gue tuh ada mimpi pengen ke Universal Studio WD. Tapi ya gimana nih, sampai sekarang kagak pernah terwujud, jadi ya udah aja sih. Ya paling gitu aja sih guys. Oh ya BTW, kalau misalkan kalian pengen gue bahas apa lagi, kalian komen aja ya di bawah. Ini mungkin bakal jadi salah satu podcast gue yang paling singkat. Gue gak tahu kenapa, mungkin karena ya gue kemarin-kemarin gak bikin podcast karena bingung mau bahas apa. Gue takutnya kayak kalau bahas ini bahaya gitu loh. Gue mikir kayak gitu-gitu. Jadi kayak at least kira-kira apa nih yang bakal sekiranya gue ceritain sama kalian. Apapun itu, kalian boleh banget komen di bawah. Oke? Thank you. Ya intinya sampai sekarang gue gak pernah gak pernah menyerah untuk menyukai anime, dan juga gue gak menyerah dalam hidup gitu. Gue capek tapi gue gak nyerah gitu. Jadi buat kalian yang dengar podcast gue, kalian jangan nyerah ya. Terus tetap semangat, kalau capek istirahat aja, gak usah nyerah. Jadi oke, mungkin gitu aja podcast gue. Thank you buat yang udah dengerin. Kalau kalian mau, kalian boleh like, comment, dan subscribe kok. Pokoknya ditunggu dah konten gue selanjutnya. Bye-bye.